warahmatullahi wabarakatuh minasang. Ohayo, balik lagi ke channelnya Tabihita. Kali ini aku mau buka Q&A part 2 karena masih banyak pertanyaan yang belum aku jawab di part 1. Langsung aja kali ya kita ke pertanyaannya. Seperti biasa di depan Ami sudah ada laptop Ami. Jadi di sini nanti Ami bakal buka video-video yang pernah Ami share mengenai yang terkait dengan beasiswa. Terus ayo kita langsung ke pertanyaannya. Yang pertama dari Dwi Ajeng Budiarti, kakak dulu pas daftar sudah punya sertifikat bahasa Jepang atau belum? Untuk kasus sertifikat bahasa Jepang, waktu Ami pertama kali daftar beasiswa IMPEX itu, Ami nggak punya sertifikat Jepang karena Ami nggak pernah tes JLPT. Jadi yang nggak dilampirkan itu kan kalau nggak salah juga di application guidelines-nya itu mereka optional ya, sertifikatnya ada apa enggak. Kalau misalnya teman-teman memiliki sertifikat bahasa Jepang itu lebih bagus dan bisa dilampirkan fotokopiannya. Terus dari Galuh Sukma, ini pertanyaannya dari video yang baru yang part 1. Kak, maaf mau tanya, untuk sertifikat IELTS atau TOEFL-nya apa harus yang asli dikirimkan? Enggak, Ami waktu itu kalau nggak salah kirim yang fotokopian aja, tapi lengkap gitu. Biasanya kalau yang TOEFL itu ada beberapa dokumen gitu ya, ada yang slip kecilnya sama yang sertifikat besarnya, jadi itu semuanya dilampirkan gitu. Terus pertanyaan dari Abdul Adis, ini agak panjang pertanyaannya, Ami bacain ya. Maaf Kak, mau bertanya, saya kan punya sertifikat prestasi perlombaan dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pernah mengikuti konferensi internasional yang jadi pertanyaannya adalah, menurut kakak beasiswa apa yang recommended menurut kakak? Soalnya saya pernah ikut beasiswa LPDP jalur alumni bidik misi, tapi cuma sekali aja saya bisa ikut dan belum beruntung. Gak apa-apa. Dan secara persyaratan administrasi saya sudah tidak bisa apply beasiswa apapun seperti beasiswa PDP afirmasi, alumni bidik misi yang mensyaratkan harus alumni bidik misi yang telah lulus jenjang pendidikan sarjana dengan jangka waktu kelulusan paling lama 2 tahun dari tahun kelulusan S1-nya. Nah, sedangkan saya lulus 2017, jadi sudah tidak bisa apply lagi. Dan kemudian, beasiswa masyarakat berprestasi dari Kemendikbud pun yang mensyaratkan bahwa mewajibkan memiliki prestasi minimal tingkat kabupaten tapi dengan lama sertifikat 3 tahun terakhir. Nah, sedangkan sertifikat prestasi yang saya dapatkan sewaktu masih semester 2 tahun 2014, 2009, dan waktu SMP kayak tahun 2005 waktu masih sekolah dasar. Jadi menurut saya beasiswa yang pemerintah tawarkan persyaratannya aneh-aneh dan setengah hati ngasihnya. Sedangkan untuk beasiswa yang dari luar negeri mewajibkan harus punya TOEFL, IELTS, dan sebagainya, sekali tes bisa berjuta-juta. Itu pun nilai hasil tesnya belum tentu sesuai yang diharapkan. Mohon sarannya Kak, terima kasih. Oke, langsung kami jawab aja. Sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaan yang diberikan. Ini pertanyaan yang paling panjang yang pernah kami jawab kayaknya ya. Jadi yang pertama itu masalahnya adalah yang pertama dia menanyakan beasiswa apa yang recommended untuk kasus dia seperti ini, karena persyaratannya yang pertama dia LPDP udah nggak bisa lagi daftar, yang kedua untuk Kemendikbud pun dia terkendala dengan sertifikat karena sertifikatnya udah kayak expired gitu, udah 3 tahun ke belakang gitu, udah lebih dari 3 tahun ke belakang. Terus juga TOEFL. Jadi ada 3 poin yang kami dapatin. Oke, kita jawab satu-satu. Poin pertama, beasiswa yang recommended menurut Ami. Semua beasiswa itu kalau misalnya fully funded itu lebih recommended ya, karena kita nggak perlu lagi memikirkan tuition fee-nya, terus nggak memikirkan lagi allowance kita tiap bulannya begitu. Jadi kalau fully funded itu pastilah recommended, karena itu sudah mencukupi semua kebutuhan kita. Itu apply aja seperti beasiswa IMPEX atau beasiswa Max contohnya, dan banyak lagi beasiswa lainnya gitu. Sebenarnya
recommended apa enggaknya itu tergantung dengan pandainya kita untuk mengolah keuangan dan juga kebutuhan yang kita butuhkan ketika kita melanjutkan studi begitu. Semuanya sih recommended, tapi ada plus dan minusnya juga. Misalnya nih, kalau beasiswa Max, monthly allowance-nya itu lebih sedikit dibandingkan Impact misalnya. Terus juga kalau Impact plusnya kita bisa transportation kita setiap harinya itu di cover juga. Terus tapi juga sama-sama mereka mengcover tiket kepulangan, pergi dan pulang kita dari tempat tinggal kita sampai ke tempat tujuan kita, itu sama-sama. Jadi ada plus ada minusnya juga, tergantung dengan kebijakan beasiswa itu sendiri gitu. Nah, jadi yang recommended semuanya recommended gitu. Terus juga case yang keduanya, karena dia nggak bisa lagi daftarkan beasiswa disebabkan sertifikatnya yang sudah expired lebih dari 3 tahun. Jangan terlalu terpaku dengan satu beasiswa aja. Masih banyak sekali beasiswa yang lainnya yang mensyaratkan hal yang berbeda begitu. Jadi jangan khawatir, nggak usah dibuang juga sertifikatnya, disimpan aja. Terus kalau misalnya ada beasiswa yang buka dan mereka tidak mensyaratkan seperti yang disebutkan ini, ya udah apply aja begitu. Terus juga masalah TOEFL dan IELTS. Memang kalau misalnya kita mau mendaftar tes itu berupa tes TOEFL atau tes IELTS, itu membutuhkan uang. Contohnya aja kalau IELTS itu bisa berjuta-juta. Tapi kalau TOEFL itu Ami rasa bisa 500 ribuan begitu. Waktu Ami pertama kali tes TOEFL itu sekitar 400 ribuan gitu, 400 sampai 500 ribuan. Dan itu udah mendapatkan sertifikat yang valid yang bisa kita gunakan untuk mengapply beasiswa. Nah, gimana caranya biar kita bisa mengantisipasi, biar kita cuman sekali tes aja dan langsung jebol begitu, langsung nilainya bagus. Dan dengan cara mengikuti tes-tes pra-TOEFL begitu. Sekarang nih banyak banget caranya, gimana caranya kita untuk menaikkan skor kita di TOEFL. Salah satunya dengan ikut les, atau misalnya dengan mengulas kembali soal-soal TOEFL di tahun-tahun sebelumnya, atau lihat buku gitu, atau mengikuti tes online dan sebagainya. Sekarang banyak sekali. Jadi saran Ami, persiapkan sematang-matangnya, persiapkan semaksimal mungkin sebelum mengikuti tes TOEFL yang sebenarnya, agar kita mengirit juga keuangan kita di hal tersebut begitu. Biar biar hanya sekali saja kita mengikuti atau membayar tes tersebut. Apalagi kalau misalnya IELTS begitu kan sayang kalau misalnya 2 jutaan kita udah bayar tapi skor kita nggak mencukupi 6 atau 7 begitu kan sayang banget gitu. Dan apalagi kalau misalnya keuangan kita emang nggak begitu baik, dan untuk mengeluarkan uang sebesar itu untuk tes TOEFL atau tes IELTS menjadi beban untuk kita. Jadi sebelum mengikuti itu, sebelum ikut tes yang sebenarnya, itu ikut dulu pra-TOEFL-nya atau bahas-bahas soal tahun-tahun sebelumnya. Lakukan semaksimal mungkin, persiapkan sebaik-baiknya, dan good luck untuk tes yang sebenarnya begitu. Nah, ini juga ada yang bertanya, untuk CV itu sebaiknya apa aja sih yang harus kita lampirkan atau kita cantumkan di dalam CV kita? Apakah ada desain khusus atau bagaimana? Nah, menurut pengalaman Ami pribadi, CV itu adalah seperti secari kertas yang mencerminkan bagaimana kita. Jadi, tuangkan di dalam kertas itu bagaimana kita sebenarnya begitu. Mulai dari nama kita, terus juga biodata kita yang lengkap, tempat tanggal lahir, akademik kita, skill-skill yang kita punya, dan juga jangan lupa awards yang pernah kita dapetin dan experience yang kita pernah lakuin gitu. Itu umumnya sih CV itu ada hal-hal seperti itu. Nah, teman-teman bisa juga menambah dengan membuat desain yang menarik sehingga bisa eye-catching, dan ketika si pihak beasiswanya melihat CV teman-teman itu bisa langsung, wah ini bagus nih anaknya, ini bikin pihak beasiswa tertarik dengan kalian begitu. Jadi nggak ada desain khusus, Impact juga nggak ada ngasih desain apa-apa tentang CV harusnya yang seperti apa, tapi teman-teman bisa berkreativitas
di CV teman-teman buat semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, yang mencerminkan bagaimana teman-teman. Karena di Impact sendiri, kita yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini adalah penentu kita untuk ke tahap selanjutnya. Teman-teman nggak bisa ngomong langsung sama pihak beasiswanya begitu, aku begini-begini nih, nggak bisa sebelum teman-teman lulus administrasi itu. Nah, jadi teman-teman yang harus diperhatikan adalah bagaimana formulir yang teman-teman kirimkan atau dokumen yang teman-teman kirimkan ke pihak Impact itu mencerminkan bagaimana teman-teman, bagaimana otak teman-teman, bagaimana diri teman-teman semua agar bisa dilirik oleh pihak beasiswa dan bisa lolos ke tahap selanjutnya. Nah, nanti ketika lolos administrasi, teman-teman akan lanjut ke tahap wawancara. Nah, di sana pas wawancara teman-teman bebas mau ngomong apa aja tentang diri teman-teman, yang pastinya harus jujur begitu. Tapi krusialnya itu adalah pada saat pengiriman dokumen itu, apa yang teman-teman kirimkan, apa yang teman-teman tulis di formulir itu mencerminkan teman-teman. Jadi harus dipastikan begitu. Harus dipastikan dengan baik sebaik-baiknya, harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Terus juga ada yang bertanya, ini Kak, kalau misalnya kampus di Jepang itu bebas nggak kita milihnya? Atau kita harus daftar di universitas publik, universitas kayak negerinya gitu, atau boleh privat? Nah, ini juga nggak ada ketentuan apa-apa dari Impact, jadi mau negeri, mau private juga boleh. Jadi pokoknya apa yang teman-teman daftarkan di Universitas Jepang itu sesuai dengan kemampuan dan keinginan teman-teman, sehingga teman-teman bisa survive nantinya. Nah, ini juga ada pertanyaan terkait dengan format rekomendasi. Format rekomendasi dari dosen kita yang ada di Indonesia itu, kalau misalnya kita pakai formatnya yang dari Max, itu boleh apa enggak, atau ada format yang baku begitu. Terkait dengan format rekomendasi dari siapapun, tapi diutamakan dari akademisi ya, atau dari dosen skripsi kita dulu begitu, itu nggak ada formatnya sih. Kalau misalnya teman-teman nih mau daftar Max, terus juga mau daftar Impact misalnya, tapi harus pilih salah satu ya nanti ya. Dan tergantung juga pihak beasiswanya mengizinkan untuk kita mendaftar beasiswa yang lain apa enggak. Nah, kalau misalnya teman-teman, atau di kasusnya ini teman-teman udah pernah daftar Max, terus juga nggak lulus misalnya, terus mau daftar Impact dengan menggunakan surat rekomendasi yang pernah teman-teman submit di pihak Max begitu, itu boleh-boleh aja, asalkan di dalam surat rekomendasinya itu nggak ada kata-kata Max. Karena ya aneh dong kalau misalnya mau daftar beasiswa Impact tapi ternyata di dalam surat rekomendasinya itu tertuju pada Max, kan aneh banget gitu. Jadi dipastikan lagi, dicek lagi surat rekomendasinya. Dan triknya sih kalau misalnya kita mau punya surat rekomendasi tapi yang fleksibel begitu. Maksud fleksibel di sini kita bisa menggunakan itu untuk beasiswa-beasiswa kita yang lain. Nah, caranya adalah tidak mencantumkan nama beasiswa itu sendiri. Tapi positifnya kalau kita menggunakan nama beasiswanya itu kayak lebih tertuju gitu loh, kayak ini si siswa ini mau banget kuliah dengan beasiswa Impact misalnya begitu, kayak tertuju banget kalau ini nih untuk meng-apply beasiswa Impact. Nah, kalau misalnya seperti itu juga bisa, misalnya bunyinya surat rekomendasi ini diperuntukkan untuk mendaftar beasiswa Impact Foundation bla 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 gitu misalnya. Kalaupun nggak dicantumkan itu juga nggak masalah sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya nggak dicantumkan, kita bisa menggunakan surat rekomendasi yang sama untuk beasiswa yang lainnya. Jadi nggak perlu lagi meminta surat rekomendasi dari dosen atau dari orang-orang terdekat kita, karena mereka juga punya waktu yang berbeda, waktu kesibukan yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita minta terus surat rekomendasi dari mereka gitu ya, yang jatuhnya kalau misalnya kita nggak lulus nih beasiswa yang satu, tuh beasiswa lainnya kita mau
apply terus kita minta terus surat rekomendasi itu takutnya mengganggu atau bagaimana begitu. Jadi ya pandai-pandai kita aja. Kak, caranya dapetin LOE dari sensei itu gimana? Ini sebenarnya pernah nggak sih ya Ami ceritain? Kayaknya pernah deh, tapi mungkin Ami bakal cerita lagi di sini. Jadi cara ngedapetin LOE itu di Jepang itu berbeda dengan negara lainnya. Kalau di Jepang itu kita mendapatkan LOE pertama kali dari profesornya begitu. Jadi intinya kita PDKT dulu nih sama si calon profesor kita yang mau menerima kita di sini. LOE itu artinya adalah si profesor mau menerima kita sebagai student dia di lab dia. Jadi itu adalah surat perizinan begitu kalau dia tuh mengizinkan kita untuk kuliah di sana di labnya begitu. Nah caranya menurut pengalaman Ami email dulu profesornya. Sebelum itu kalau teman-teman ada yang bertanya nih gimana sih cara tahu profesor yang mau kita tuju begitu, cara menghubungi profesor intinya. Yang itu adalah dengan membuka atau mencari di Google dan membuka universitas yang mau kita apply atau kita mau kuliah dimanapun dan buka websitenya. Biasanya di Jepang itu lengkap banget, di sana ada namanya, ada nama profesornya, ada bahkan ada nama-nama paper yang pernah profesor itu publish, atau juga pokoknya lengkap banget di sana, ada affiliation-nya dan sebagainya. Di sana teman-teman bisa tahu lengkap tentang calon profesor teman-teman. Nah, di situ setelah itu jika ada email di sana, teman-teman bisa langsung email nih si profesornya itu dengan introduction dulu, biasa PDKT-nya introduction, perkenalkan nama, tujuan, dan segala macamnya. Terus nanti biasanya itu bisa langsung dicantumkan CV teman-teman yang menarik dan juga transkrip atau kalau udah ada research plan pun lebih bagus begitu. Jadi dalam satu email itu komplit begitu. Teman-teman hanya mengirimkan satu email dan ketika profesornya membaca itu udah lengkap semuanya begitu. Itu cara cepat sih menurut Ami untuk mendapatkan respon dari si profesor. Karena begini teman-teman, kalau menurut Amin ya, kalau misalnya teman-teman hanya PDKT-nya tanpa mengattach CV atau research plan atau transkrip dan sebagainya, pokoknya background teman-teman, itu seperti kayak kita ngirim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke dosen kita tanpa ada tujuan yang jelas. Bayangin gak sih? Gimana sibuknya seorang dosen, terus kita cuma ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu doang. Terus kita mau nunggu beliau membalas Waalaikumsalam, ada apa, bla bla bla. Gak mungkin kan, sesibuk apapun dosen, apalah kita yang cuman mahasiswa begitu. Jadi teman-teman intinya kalau misalnya mau cepat direspon itu lengkapi semuanya yang seperti yang dokumen yang udah sebutkan tadi, terus dicantumkan di sana dan pastikan dengan kalimat yang baik dan tunggu begitu. Bismillah, di send. Jadi begitu teman-teman. Nah nanti di sana kalau udah dapat balasan baru nanti kita mau ngomong kalau kita tertarik dengan research dari senseinya dan aku mau melanjutkan studi kita di sana bla 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 bla, dan nanti tunggu lagi emailnya dari senseinya begitu sampai nanti omongan ke LOE. Nah gitu sih menurut Ami. Jadi semangat ya teman-teman untuk ngedapetin LOE-nya. Nah, kayaknya kali ini menarik banget ya pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih banyak yang udah bertanya. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan yang lain. Ami nggak nyangka banget kalau teman-teman banyak seantusias itu untuk melanjutkan studi dan kepo banget dengan beasiswa ini. Dan Ami berharap teman-teman gak hanya bertanya, tapi juga memanfaatkan waktu yang ada untuk mengapply beasiswa ini, sehingga teman-teman bisa menjadi salah satu awardee Impact. Yeay! Kalau misalnya udah jadi awardee, jangan lupa hubungi Ami ya. Hubungi Ami, bisa di IG Ami, atau di email boleh juga. Atau di Facebook juga boleh. Terus juga
Sekian dulu, Ami tutup sampai di sini dulu pertanyaannya. Mungkin udah agak lama juga ya Q&A part 2 kali ini, walaupun cuma beberapa pertanyaan tapi jawabannya cukup lumayan panjang menurut Ami. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi, nanti Ami sambung lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih banyak atas antusiasnya selama ini dan udah nonton video-video informasi tentang beasiswa di Tabihita Channel. Terima kasih banyak atas dukungannya semua. Semoga channel ini bermanfaat. Semangat ya untuk para pejuang mimpi, dan semangat untuk melanjutkan pendidikannya, semangat untuk bisa menggapai mimpinya, dan ya tetap semangat. Aku tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, minasang.